Selamat sore teman-teman dan para guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Antonius Dian Rendra. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengalaman atau cerita praktik baik atau best practice yang menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Dalam kesempatan ini saya mengambil lokasi di SMP Negeri 3 Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, di lingkup pendidikan yaitu sekolah menengah pertama. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Di penulis tadi sudah saya sampaikan, nama saya Antonius Dian Rendra. Tanggal pelaksanaan aksi ini dari PPL 1 dan PPL 2 terakhir itu tanggal 15 September 2022. Untuk situasi, kondisi yang menjadi latar belakang pelaksanaan praktik ini adalah yang pertama, peserta didik kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, peserta didik banyak yang membolos saat pelajaran berlangsung. Lalu yang ketiga, peserta didik malas menyelesaikan tugas-tugas yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, peserta didik malu untuk bertanya ataupun mengungkapkan pendapat. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena banyak guru yang mengalami situasi seperti ini, yaitu motivasi belajar siswa yang rendah, sehingga praktek ini diharapkan bisa menjadi contoh atau acuan bagi teman-teman sejawat untuk mengatasi masalah motivasi belajar siswa yang rendah. Dan selanjutnya, peranan saya dalam hal ini atau terkait dengan praktek ini adalah saya berperan sebagai guru. Tanggung jawab saya sebagai guru yaitu berusaha untuk membuat siswa termotivasi untuk belajar dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang tepat. Tantangan yang saya hadapi dalam hal ini, yang pertama, untuk memilih model dan media pembelajaran yang tepat sehingga membuat pembelajaran itu lebih menarik bagi siswa dan siswa tidak merasa bosan untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan praktik pembelajaran, misalnya instalasi listrik yang tidak tersedia di setiap kelas. Lalu yang ketiga adalah jaringan internet. Dalam hal ini jaringan internet yang tidak baik ini kurang mendukung untuk melakukan kegiatan PPACK, terutama bagi siswa itu sendiri. Lalu yang keempat, ini jumlah infocus yang relatif sedikit, sehingga untuk memakai infocus itu harus bergantian dengan guru yang lain. Lalu siapa saja yang terlibat dalam hal ini? Adalah siswa itu sendiri yang membantu mempersiapkan alat-alat dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua adalah tata usaha dan guru atau rekan-rekan sejawat yang membantu dalam proses pengambilan gambar dan juga video. Untuk aksi, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Ini yang pertama, langkahnya adalah memilih
model pembelajaran yang tepat. Lalu yang kedua, memilih strategi pembelajaran yang harus disesuaikan dengan materi pelajaran. Lalu yang ketiga, memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan dibahas. Untuk strategi yang digunakan, yang pertama, memilih model pembelajaran yang dirasa tepat untuk mengatasi masalah rendahnya motivasi belajar siswa. Dalam hal ini saya memilih menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL yang berdasarkan kajian literatur itu terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang tepat. Dalam hal ini saya menggunakan media PowerPoint atau PPT yang menampilkan gambar-gambar dan video terkait dengan materi yang sedang dibahas. Lalu bagaimana prosesnya? Proses pemilihan model dan media pembelajaran dengan cara mempelajari terlebih dahulu materi yang akan disampaikan, sehingga guru dapat menentukan model dan media pembelajaran yang tepat atau yang sesuai dengan materi. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Sumber daya atau materi yang diperlukan adalah kemampuan guru itu sendiri untuk membuat media pembelajaran, lalu laptop, lalu jaringan internet, infocus, dan juga listrik. Untuk refleksi hasil dan dampak, ini bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran PBL dengan media gambar atau dan audiovisual atau video yang diperoleh dari YouTube. Ini mempunyai dampak yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu sendiri. Hal ini terlihat dari antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran, lalu dalam menjawab pertanyaan, dan keberanian siswa untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Lalu respon dari orang lain atau dari rekan-rekan sejawat ini menunjukkan respon yang positif terhadap praktik yang saya lakukan. Respon dari siswa sendiri, ini siswa merasa pembelajaran lebih menyenangkan. Hal ini terlihat dalam refleksi pembelajaran yang saya lakukan di akhir pelajaran. Ini siswa merasa pembelajaran lebih menarik dan lebih bermanfaat. Faktor yang menjadi keberhasilan dan ketidakberhasilan adalah kemampuan guru itu sendiri untuk memilih model, menentukan strategi dan media yang tepat sesuai dengan materi dan karakter siswa itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah dengan menentukan model pembelajaran atau strategi pembelajaran dan media yang tepat. Hal ini akan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Itu yang dapat saya temui atau dapat saya capai dalam proses praktik ini. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman semua, praktik pengalaman baik atau best practice yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama para pendidik yang mengalami masalah yang sama, yaitu dengan rendahnya motivasi belajar siswa.
Semoga best practice ini dapat membantu kita untuk mengatasi masalah tersebut. Terima kasih perhatiannya. Saya ucapkan selamat sore.